Kalian pernah mengalami tanda dan gejala seperti tadi? Yuk simak videonya. Apa itu stres? Stres adalah perasaan di mana di bawah tekanan. Stres juga bisa berdampak positif dan motivasi. Tetapi stres juga bisa berdampak negatif, seperti suasana hati buruk, kesehatan fisik, dan mental. Tetapi stres juga bisa mengganggu orang yang lain. Jadi, adanya manajemen stres untuk membantu agar tidak stres berlebihan dan tidak merugikan. Stres dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada stres akut, episodemik, dan stres kronis. Yang pertama kita bahas yaitu ada stres akut. Stres yang muncul secara tiba-tiba karena adanya tantangan atau ancaman. Stres ini bisa berlangsung beberapa kali dalam sehari. Gejalanya seperti jantung berdebar, berkeringat, dan nafas cepat dan sakit kepala. Biasanya tubuh akan kembali normal jika sudah teratasi. Tetapi jika sangat berat atau traumatis bisa berkembang menjadi gangguan mental seperti PTSD. Nah, yang kedua yaitu ada episodemik. Terjadi ketika seseorang mengalami stres akut yang berulang kali. Biasanya dialami oleh orang yang memiliki banyak tanggung jawab atau merasa hidupnya penuh tekanan dan krisis. Jika berlangsung terus-menerus, stres ini bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Nah, yang terakhir yaitu ada stres kronis. Stres ini jangka panjang, berlangsung lama, dan lebih berbahaya. Gejalanya meliputi kelelahan, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, sulit konsentrasi, hingga keluhan fisik seperti sakit kepala dan sakit perut. Jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan depresi, gangguan kecemasan, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Penyebabnya bisa karena masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, atau trauma masa lalu. Apa sih penyebab stres? Yang pertama, ada pekerjaan. Misalnya, tuntutan kerja yang tinggi, sulit membagi waktu, kemudian beban kerja yang berat. Yang kedua, masalah keuangan, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil atau banyak hutang. Yang ketiga, perubahan hidup, seperti pernikahan, perceraian, atau kehilangan pekerjaan. Keempat, konflik interpersonal, seperti pertengkaran antar teman, di tempat kerjaan, atau lingkungan sosial. Yang kelima, penyakit seperti sakit yang serius atau kondisi yang bisa menyebabkan kematian. Yang keenam, lingkungan sosial seperti isolasi, kekerasan, diskriminasi, atau tekanan sosial. Yang ketujuh, perubahan lingkungan seperti bencana alam, isolasi, dan perubahan iklim. Ketidakpastian masa depan seperti bagaimana sih kedepannya tentang karir, pendidikan, atau kehidupan berikutnya. Teman-teman, tahu nggak? Ada loh beberapa teknik untuk memanajemen stres kita. Yang pertama, ada teknik fokus coping. Jadi teknik ini fokus ke sumber masalahnya. Seseorang diajak untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Intinya, teknik ini mengurangi rasa stres dan benar-benar menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, ada emotional focus coping. Jadi teknik ini lebih ke mengolah perasaannya. Biasanya teknik ini lebih mengalihkan ke hal-hal yang menyenangkan, seperti melakukan hobi-hobi yang kita sukai, berenang, main musik, ataupun bermain basket. Kemudian, ketika teknik ini diterapkan, teknik ini kurang maksimal jika masalahnya tidak itu diselesaikan.
Kemudian yang ketiga ada guided imagery. Guided imagery ini adalah fokus kepada hal-hal yang menenangkan kita. Seorang diminta untuk fokus membayangkan suatu hal yang menyenangkan yang membawa aura positif kepada diri kita. Yang keempat ada group discussion therapy. Jadi, teknik ini mengadakan diskusi, bertukar cerita, bertukar peran kepada teman sebaya. Dari situ, mereka merasa tidak lagi menjadi sendirian dan bisa menyelesaikan masalahnya bersama, serta saling mendukung. Kemudian yang kelima ada counseling behavior. Jadi, teknik ini adalah memberi ruang untuk seseorang konseling ataupun melewati bimbingan kepada guru BK ataupun kepada psikolog. Jadi, ketika seseorang itu mengalami masalah yang ada pada dirinya, dapat dibantu dan diberi saran oleh konselor untuk mengubah perilakunya.